Saya ingin garis bawahi Bapak sekalian, sore ini kebetulan kita berada di lapangan Banteng. Memang sudah seharusnya kalau negara tropis itu bikin acara lebih banyak outdoor. Ya, kita ini negaranya tropis tapi maunya AC aja terus. Kita berada di ruang outdoor, lokasinya di lapangan Banteng. Bapak Ibu jalan kaki sedikit kira-kira 200 meter. Di situ namanya Gedung Pancasila. Pada saat Republik ini dirancang, rapatnya di gedung itu. Dan mereka merancang sebuah negeri, sebuah republik dengan konsep gerakan, movement, bukan program, bukan programmatic. Jadi ada dua approach, programmatic approach sama movement approach. Programmatic approach jadi biasa dilakukan di mana kita menyusun masalah, mengidentifikasi masalah, menyusun langkah-langkahnya, menyusun sumber dayanya, menyusun alat evaluasinya, lalu dilakukan assessment, kemudian berhasil tidak berhasil, ulang lagi proses itu. Dikerjakan semuanya oleh negara. Itu programmatic. Kalau movement, tugasnya adalah bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Yang satu menyelesaikan masalah, yang satu mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah mengambil dua peran, programmatic dan movement. Hanya selama berdekade-dekade kita ini menjalankan dengan pendekatan programmatic terus. Kalau saja negeri ini dibangun dengan pendekatan programmatic, Bapak Ibu, itu dulu ada tentara sekutu masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta, nanti rakyatnya akan bilang begini, silahkan Kementerian Pertahanan berperang melawan sekutu, semoga menang. Kami akan menunggu bapak-bapak di Kementerian Pertahanan melaksanakan program bela negara, program membela. Tidak, yang terjadi semua turun tangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semangat gerakan itu hari ini kita saksikan pelaku-pelakunya. 16 kolaborator tadi mewakili pribadi-pribadi yang memilih turun tangan untuk ikut sama-sama membereskan masalah. Bersama kita bangkit. Untuk naik ke atas panggung, kami silakan. Yang pertama, Pangdam Jaya. Yang kedua, Polda Metro Jaya. Kemudian selanjutnya ketiga, Binda DKI Jakarta. Yang keempat, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang kelima, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Keenam, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Ketujuh, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Kedelapan, Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta. Kesembilan, PT Magenta Media Tama. Kesepuluh, PT Bank DKI. Ke-11, PT Bank Sentral Asia Tbk. Ke-12, PT Grab Teknologi Indonesia. Ke-13, Ikatan Alumni Serviam Indonesia. Ke-14, Epic USA. Ke-15, Yayasan RMHC Indonesia. Dan ke-16, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun di hari ini tidak dapat hadir. Baiklah, ini adalah ke-15 kolaborator yang telah selalu mendukung penuh. Untuk itu tentunya kami mengundang kesediaan dari Bapak Gubernur untuk dapat
memberikan apresiasi penghargaan kepada para kolaborator. Kami silakan. Dan juga kami mohon kesediaan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti untuk dapat mendampingi. Yang pertama, apresiasi ini diberikan kepada Pangdam Jaya. Mari kita boleh abadikan momen ini terlebih dahulu. Dan selanjutnya kepada Polda Metro Jaya. Kemudian kepada PT Grab Teknologi Indonesia, Bapak Rizky Kramadibrata. Dan untuk selanjutnya dari Ikatan Alumni Serpiam Indonesia, Bapak Timotius Lesmana Wanajaya. Dan dilanjutkan diberikan kepada Epic USA, Dr. Bella Beatrice. Dan berikutnya Yayasan RMHJ Indonesia kepada Ibu Rini Tewardani. Baik, setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ferry Farhati, beserta Asisten Kesejahteraan Rakyat Serta Provinsi DKI Jakarta, Bapak Uus Siswanto. Kami silakan untuk bergabung untuk melakukan sesi foto bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, boleh tolong dibuka? Apresiasi penghargaan ini boleh dibuka? Baik, diperlihatkan semuanya. Ya, baik, kita tahan dulu. Kami silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen ini. Mari, saya akan bersama menghitung 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik dan terlihat dari kerlingan mata. Kedua, boleh kasih jempolnya. Iya, 1, 2, 3. Dan terakhir, kolaborasi kita bersama untuk Indonesia. Setelah ini pose ketiga, boleh kepalakan tangan. Satu lagi terakhir. Satu, boleh tahan rekan-rekan media. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Dan kami mohon untuk berkenan tetap berada di atas panggung Bapak Gubernur. Dan kepada Bapak Ibu penerima penghargaan, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Ibu Kadis, kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya, tentunya marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan sekaligus juga arahan dan juga pembukaan acara puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta dengan tema Sehatkan Keluarga dan Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Kami silakan. Kita tunggu sebentar ya, biar selesai adanya.
Yang terhormat Asisten Kesra Pemprov DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan RSUD, para pimpinan Puskesmas, dan para tenaga kesehatan, kemudian juga para kolaborator yang tadi baru saja menerima penghargaan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para kolaborator kita dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan April 2022 rasanya amat berbeda dengan April 2021. Betul tidak? Pada tahun 2021 bulannya sama, tapi pada saat itu kita masih berbicara tentang pembatasan, vaksinasi baru dimulai, suasana kota ini beda sekali. Hari ini yang sama adalah maskernya, tapi perasaannya beda sekali. Perasaan hari ini kita jauh lebih optimis soal Jakarta dan masa depannya. Betul tidak, teman-teman? Ya, memang maskernya masih dipasang. Nanti nggak tahu, bukan kapan kita bisa lepas masker. Karena rasanya sudah pengen lepas masker ini kita semua. Tapi kita semua menyadari kondisi hari ini, di mana kita merasakan suasana yang lebih tenang, lebih optimis. Teman-teman ini, para pimpinan rumah sakit yang ada di sini, para pimpinan puskesmas, merasakan tekanan yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Betul tidak, Sir? Tahun lalu kita masih berpikir tentang bagaimana kita mengelola jumlah orang yang membutuhkan perawatan, dari yang mulai sedang, berat, sampai kritis. Dan kita semua mendadak belajar mendalam tentang masalah kesehatan. Perjalanan selama 2 tahun ini adalah perjalanan yang memberikan banyak sekali hikmah pada kita. Salah satunya bagi kami yang mengelola pemerintah Provinsi DKI Jakarta, merasakan wujud dari yang selama ini kita bayangkan hendak dilakukan. Kami dari awal menggarisbawahi kota ini adalah kota milik kita bersama, dan tidak ada kota di Indonesia yang memiliki sumber daya selengkap Jakarta. Bicara private sector, tidak ada kota yang punya private sector sebanyak Jakarta. Bicara tentang lembaga non-pemerintah, NGO, tidak ada kota dengan NGO sebanyak Jakarta. Tidak ada kota dengan think tank, lembaga pemikir sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain yang punya lembaga bantuan internasional sebanyak Jakarta. Kota ini adalah kota berkumpulnya sumber daya terseleksi dari seluruh Nusantara berkumpul di tempat ini. Karenanya sayang sekali bila pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan tugas pembangunan itu semata-mata sebagai tugas pembangunan pemerintah provinsi. Kalau buat teman-teman di jajaran sudah hafal, saya sering sampaikan, kalau mendengar rencana pembangunan jangka menengah, itu adalah rencana pembangunan Provinsi DKI Jakarta, bukan rencana pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita seringkali kalau melihat rencana itu milik pemerintah, bukan. Ini adalah milik semua. Karenanya apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah jangan pemerintah menganggap semua urusan bisa dikerjakan sendirian. Justru seringkali solusi, terobosan itu munculnya dari mana? Dari sisi masyarakat. Kenapa masyarakat bisa diharapkan? Karena hari ini masyarakat yang kita miliki di Jakarta sebagian adalah masyarakat yang berdaya. Berdaya apa? Memiliki kemampuan intelektual, memiliki kapasitas untuk bekerja kolaborasi, bahkan sebagian memiliki kapasitas finansial untuk bekerja dalam sebuah kerjasama. Karena itu Pemprov DKI dari awal kita ingin pemerintah menjadi kolaborator dan teman-teman menjadi co-creator yang bekerja bersama. Lalu bentuknya kolaborasi. Dan kolaborasi ini, Bapak sekalian, yang kita ingin tonjolkan. Beberapa tahun kita lakukan. Dan ketika muncul pandemi, yang disebut sebagai kolaborasi itu memunculkan wujud yang nyata di bidang kesehatan. Kolaborasi dikerjakan di semua sektor.
Salah satunya adalah sektor kesehatan. Ketika kita memulai harus melakukan vaksinasi, semua turun tangan, semua terlibat. Saya ingin garis bawahi Bapak sekalian, sore ini kebetulan kita berada di lapangan Banteng. Memang sudah seharusnya kalau negara tropis itu bikin acara lebih banyak outdoor. Ya, kita ini negaranya tropis tapi maunya AC aja terus. Kita berada di ruang outdoor, lokasinya di lapangan Banteng. Bapak Ibu jalan kaki sedikit kira-kira 200 meter. Di situ namanya Gedung Pancasila. Pada saat Republik ini dirancang, rapatnya di gedung itu. Dan mereka merancang sebuah negeri, sebuah republik dengan konsep gerakan, movement, bukan program, bukan programmatic. Jadi ada dua approach, programmatic approach sama movement approach. Programmatic approach ini biasa dilakukan di mana kita menyusun masalah, mengidentifikasi masalah, menyusun langkah-langkahnya, menyusun sumber dayanya, menyusun alat evaluasinya, lalu dilakukan assessment, berhasil tidak berhasil, ulang lagi proses itu. Dikerjakan semuanya oleh negara. Itu programmatic. Kalau movement, tugasnya adalah bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Yang satu menyelesaikan masalah, yang satu mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah mengambil dua peran, programmatic dan movement. Hanya selama berdekade-dekade kita ini menjalankan dengan pendekatan programmatic terus. Kalau saja negeri ini dibangun dengan pendekatan programmatic, Bapak Ibu, itu dulu ada tentara sekutu masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta, nanti rakyatnya akan bilang begini, silahkan Kementerian Pertahanan berperang melawan sekutu, semoga menang. Kami akan menunggu bapak-bapak di Kementerian Pertahanan melaksanakan program bela negara, program membela. Tidak, yang terjadi semua turun tangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semangat gerakan itu hari ini kita saksikan pelaku-pelakunya. 16 kolaborator tadi mewakili pribadi-pribadi yang memilih turun tangan untuk ikut sama-sama membereskan masalah vaksinasi ini. Semua terlibat. Dan kalau ditanya bukan tupoksinya, Polda Metro Jaya tidak ada tupoksi vaksinasi, nggak ada. Coba dicek di undang-undangnya, nggak ada itu. TNI, ada nggak Pak tupoksinya vaksinasi? Nggak ada Pak. Tidak ada. Mereka dilatih untuk mempertahankan kedaulatan. Betul Pak? Tidak. Binda, tidak. Mereka turun tangan di mana-mana. Dan Bapak Ibu semuanya, yang tadi disebutkan semuanya 16 institusi, tidak ada tupoksi untuk vaksinasi. Tapi semua memilih untuk turun tangan. Izinkan saya atas nama rakyat Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menyaksikan angka vaksinasi yang melampaui target, itu bukan kerja sendirian. Ini adalah sebuah movement, ini adalah sebuah gerakan, bukan program. Kalau program yang kerjanya Dinas Kesehatan, Puskesmas dan seluruh jajarannya. Tapi karena gerakan, semua terlibat. Semua turun tangan, semua terpanggil. Dan seringkali yang terpanggil ini kerjanya lebih lama, lebih non-stop. Betul tidak Pak? Ada yang para alumninya, ini teman-teman para alumni dari beberapa SMA mengumpulkan 3 SMA, yang dokter, yang perawat, turun tangan semua. Ini Bapak sekalian, boleh Bapak Ibu catat di dalam catatan semua pelakunya. Di saat pandemi menimpa kemanusiaan tahun 2020-2022, Bapak Ibu yang berada di ruangan di tempat ini adalah orang-orang yang tidak memilih tinggal diam, orang-orang yang memilih turun tangan, orang-orang yang memilih membantu sesama, orang-orang yang memilih menyelamatkan nyawa sesama. Boleh Bapak Ibu catat untuk anak cucu Bapak Ibu sekalian di masa depan. Karena ada yang memilih duduk diam dan menonton di televisi. Ada yang memilih untuk membaca laporan dan mempertanyakan kenapa tidak tercapai X, kenapa tidak tercapai X++. Tapi ada yang melihat laporan bilang, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kerjakan, dan saya akan kerjakan. Dan yang ada di ruangan ini, ada tempat ini adalah orang-orang yang memilih untuk berbuat. Semoga catatan kebaikan Bapak Ibu sekalian nantinya akan menjadi bekal untuk kita percaya diri. Saya sangat yakin bahwa di bangsa kita, di Republik ini, di kota kita, masih banyak orang-orang baik
yang mau peduli dengan sesama. Jakarta ini rumahnya orang-orang baik, dan hari ini kita menyaksikan orang-orang baik itu semua. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ke depan tantangan kita belum selesai. Tadi Ibu Kadis sudah menceritakan soal imunisasi. Memang ini soal terminologi imunisasi dan vaksinasi ini sempat unik di awal. Sebenarnya semua orang sudah hafal dengan istilah imunisasi. Begitu dengar istilah vaksinasi, sebagian berpikir seperti obat ini. Tapi kalau imunisasi, semua ibu-ibu di skala manapun pasti tahu. Dan kita berharap program imunisasi kita memang bisa tuntas. Bulan ini kita deklarasikan sebagai bulan untuk melakukan imunisasi. Kita berharap semua ditargetkan mendapatkan, dan saya sering sampaikan kepada teman-teman di jajaran, angka statistik itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah perasaan yang ada di rumah tangga di Jakarta. Kita ingin setiap rumah tangga di Jakarta bisa berkata begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Dengan cara seperti itu, iya boleh tepuk tangan. Segala vaksinasinya beres. Kalau sampai terpapar, penanganannya baik. Kalau sampai butuh kegiatan ABCD terfasilitasi. Jadi kami bersyukur sekali, dan kepada semua para kolaborator kami sampaikan terima kasih. Selembar kertas tadi sebagai penanda saja. Sesungguhnya kebaikan Bapak Ibu sekalian itu ditandai dengan sehatnya warga Jakarta, selamatnya nyawa-nyawa di Jakarta. Dan Bapak Ibu sekalian, memang sering kita menyaksikan mencegah itu tidak terlihat pahlawannya. Kalau memadamkan masalah itu terlihat pahlawannya. Contoh, kita mencegah kebakaran, itu nggak kelihatan pahlawannya. Tapi terbakar dulu satu rumah, datang serombongan memadamkan api, terlihat siapa pahlawannya. Tapi kita menyelamatkan begitu banyak lewat program vaksinasi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda selembar yang tadi Bapak Ibu terima adalah simbolis, tapi sesungguhnya jasa Bapak Ibu semuanya dirasakan oleh seluruh warga Jakarta yang hari ini mereka terlindungi lebih baik. Nah, kita berharap ini ke depan Jakarta akan lebih sehat, masyarakatnya juga mulai lebih terbiasa untuk memilih berkegiatan di luar. Karena setelah pandemi 2 tahun ini, berada dalam ruang yang terbatas itu terasa sekali. Ini taman seperti ini ada banyak Bapak Ibu. Jadi kalau yang selama ini belum sempat mendatangi taman-taman kita, ada lebih dari 100 taman yang direvitalisasi selama beberapa tahun ini. Bapak Ibu silahkan datangi, terutama di sore hari, dan menyaksikan secara langsung orang-orang yang nanti Bapak Ibu lihat, mereka-mereka yang pernah divaksinasi. Walaupun belum tentu Bapak Ibu kenal dengan orang-orang itu semua. Buat para pimpinan rumah sakit, pimpinan RSUD, Puskesmas, terima kasih atas kerja luar biasanya selama ini. Mereka yang di belakang layar, yang selalu menangani pasien yang membutuhkan bantuan. Ketika pasien tertangani dengan baik, belum tentu yang ditangani menyampaikan terima kasih. Kalau ada masalah, baru nulis WA dan Facebooknya panjang sekali. Tapi kalau selesai dan tertangani baik, belum tentu mengirimkan ucapan terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada mereka semua yang bekerja di belakang layar. Kalau boleh, para pimpinan RSUD berdiri sebentar. Kita lihat wajah mereka. Tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih Bapak sekalian. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Kepala Dinas dan seluruh jajaran. Terima kasih atas leadership-nya di dalam masa yang penuh tantangan ini. Masa kemarin itu adalah masa ujian, dan saya meyakini Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk bisa menghadapi tantangan yang kita hadapi kemarin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selalu dalam lindungannya, dan kembali bisa beraktivitas seperti semula, dan semoga pandemi ini segera diangkat dan kita bisa menjadi kota yang makin maju, makin kuat, dan warganya makin bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan sambutan, sekaligus juga membuka acara puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta. Baik, untuk selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa,
agar tentunya kita selalu dilimpahkan keberkahan dan juga acara ini berhasil dengan baik, dan kemudian nanti imunisasi seluruh anak Indonesia tervaksinasi juga. Dan untuk itu langsung saja kami undang dengan hormat kesediaan dari Dr. Rizal Pertando Halim untuk dapat memimpin doa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali pada acara puncak Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan serta manfaat bagi masyarakat Jakarta. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum Pekan Imunisasi Dunia ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karyamu bagi kami, bagi sebagai aparatur pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bersatu padu menjaga kesehatan bangsa. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Rizal yang telah memimpin doa. Semoga apa yang tadi telah kita panjatkan bersama akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur berkenan untuk dapat meninjau booth vaksinasi anak dan juga booth vaksinasi Covid di dalam lingkungan acara ini. Kami silakan. Dan baik, dan kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung bersama meninjau langsung booth vaksinasi anak dan juga booth vaksinasi Covid. Di hari ini tadi telah banyak sekali aktivitas anak digelar. Dan kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan beranjak dari acara ini karena sesaat lagi kita akan segera menggelar sesi talk show.